Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarla Dava Aprilia dari kelompok 1 kelas Y1B. Presentasi kali ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen pendidikan yang diampuh oleh Bapak Irwan Siagian MPD. Materi yang akan saya sajikan yaitu pentingnya manajemen berdasarkan konsep dasar manajemen. Lalu ada pembahasan materi. Presentasi yang saya sajikan yaitu yang pertama hakikat manajemen, yang kedua fungsi manajemen pendidikan, yang ketiga tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat ada macam-macam ruang lingkup manajemen pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan materi pertama yaitu hakikat manajemen. Sebelumnya itu manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata manage dan manajemen. Manage mempunyai arti mengatur, sedangkan manajemen berarti pengelolaan. Sedangkan orang yang memimpin itu adalah manajemen. Menurut Manat Abdullah tahun 2016. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa manajemen pendidikan bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan memimpin suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada contoh dari hakikat manajemen. Contohnya yaitu mengatur perencanaan kurikulum dan pengelolaan sumber daya manusia. Contoh tersebut merupakan dari hakikat manajemen, mengatur dan mengelola. Dari contoh tersebut, untuk mengatur perencanaan kurikulum dengan melakukan evaluasi agar perubahan kurikulum secara berkala dari contoh pengelolaan sumber manusia ialah dengan cara merekrut, melatih dan mengembangkan karyawan pendidik seperti guru. Selanjutnya ada pengertian manajemen menurut Pak Abdullah. Manajemen merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi oleh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tujuan utama dari manajemen adalah mencapai untuk maksimal pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Itu adalah tujuan dari manajemen. Nah, berikut ini ada contohnya juga, meningkatkan kualitas pendidikan untuk memastikan siswa mencapai prestasi akademik yang optimal. Jadi dari contoh tersebut merupakan contoh dari memaksimalkan pencapaian pendidikan yang efektif dan efisien. Dan dari contoh tersebut kita dapat mengevaluasi nih kinerja siswa. Gimana nih, udah sampai mana, bagus enggak? Nah, selanjutnya juga ada pengertian manajemen menurut Wijaya dan Rifai. Manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mendorong sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang disepakati. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa manajemen itu merupakan keseluruhan kegiatan untuk menyelesaikan tugas melalui fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang disepakati. Jadi, untuk mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas, kita harus mempunyai tujuan yang udah disepakati agar dapat mudah menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada contohnya. Contohnya itu manajer merencanakan program pembelajaran agar mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, dari contoh tersebut merupakan contoh dari fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang disepakati. Dan dari contoh tersebut merencanakan program pembelajaran dengan menetapkan kurikulum. Nah, kalau sekarang disebut kurikulum merdeka. Selanjutnya juga ada pengertian manajemen menurut Pak Ismainar. Manajemen merupakan suatu proses untuk mengordinasikan kegiatan operasional
yang dilakukan oleh masing-masing sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh sendirian. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, manajemen itu serangkaian proses pemanfaatan orang lain dalam pengelolaan organisasi. Tidak bisa dilakukan sendirian, harus bersama orang lain, harus memanfaatkan orang lain. Nah, sekarang ada contohnya. Contohnya itu adalah manajemen pendidikan melibatkan koordinasi antar guru untuk memastikan keterpaduan kurikulum di semua tingkat. Jadi, dari contoh tersebut merupakan contoh dari pemanfaatan orang lain dalam pengelolaan organisasi. Dan dari contoh tersebut, guru-guru di sebuah sekolah bekerja sama-sama nih untuk menyesuaikan kurikulum yang standar dengan pendidikan. Ada sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, ada juga sekolah yang masih menggunakan tema. Dan juga ada juga sekolah yang masih menggunakan kayak tema 1, tema 2 tentang pertumbuhan atau segala macam. Nah, selanjutnya ini adalah sintesis teori menurut para ahli tersebut. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan kegiatan pengembangan pendidikan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Jadi melalui fungsi manajemen dapat meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan pendidikan. Jadi penting banget manajemen untuk dunia pendidikan. Selanjutnya yang kedua itu pembahasannya fungsi manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan itu berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengembangkan kinerja dari seluruh elemen lembaga pendidikan untuk menciptakan lulusan peserta didik yang berkualitas, bermoral dan berkarakter baik. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa fungsi manajemen pendidikan itu sangat penting bagi tolak ukur dalam pengembangan kinerja seluruh elemen pendidikan, baik bagi peserta didik maupun juga bagi guru-guru yang mendidik. Jadi sangat penting sekali ya untuk membuat lulusan yang baik untuk peserta didik yang berkualitas dan berkarakter baik, bukan hanya pintar tapi juga harus yang bermoral dan berkarakter yang baik. Oke, selanjutnya ada contohnya. Contoh manajemen pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Nah, dari contoh tersebut merupakan contoh dari menciptakan lulusan peserta didik yang berkualitas. Dan dari contoh tersebut, dengan melibatkan integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi jangan hanya menekankan pada nilainya nih, nilai akademinya, nilai pelajarannya, tetapi juga diseimbangkan dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nah, sekarang tuh ada fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan menurut Sebani dan Koko meliputinya itu yang satu. Yang pertama ada planning, ada organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima ada coordinating, dan yang keenam atau terakhir ada controlling. Nah, yang pertama ada planning. Planning adalah upaya merencanakan kegiatan pendidikan berupa program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Jadi dengan dirancangnya kegiatan pendidikan itu dapat mencapai tujuan pendidikan yang udah dirangkai nih, yang udah disusun sama guru-guru, sama kepala sekolah. Nah, contohnya nih, dengan melakukan program peningkatan literasi siswa.
Jadi dari contoh tersebut merupakan contoh dari rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melakukan caranya tuh membeli dan menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat literasi siswa. Jadi dengan meningkatkan program literasi siswa nih, meningkatkan siswa agar rajin membaca itu dengan cara menyediakan buku-buku yang lebih bermanfaat, yang lebih berkualitas, tapi harus sesuai sama tingkatan literasinya dia, jangan melewati atau kurang. Itu agar dapat meningkatkan literasi siswa. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen organizing. Organizing adalah kegiatan mengelola pendidikan dan tenaga pendidik melalui penetapan struktur untuk mengetahui pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing elemen yang ada di sekolah. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa mengelola pendidik dan tenaga kependidikan melalui penetapan struktur organisasi. Jadi dengan adanya struktur organisasi yang kayak misalkan kepala sekolah, guru-guru, rekan-rekan lain, itu kita dapat mengetahui nih pembagian tugas dan tanggung jawabnya dia di mana. Begitupun juga dengan pendidik atau siswa ya. Dalam kelas itu ada ketua kelas, wakil kelas, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Nah, contohnya melakukan pembentukan tim manajemen sekolah. Jadi dari contoh tersebut merupakan contoh dari penetapan tim manajemen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bidang, atau koordinator dan posisi-posisi lainnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pendidik juga ada koordinasinya atau organisasinya itu seperti tadi ada ketua kelas, wakil, bendahara, sekretaris, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya staffing. Staffing adalah kegiatan menempatkan pendidik dan tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing, mulai dari perekrutan, penempatan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi keahlian dari pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan aset utama dalam lembaga pendidikan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa menempatkan pendidik dan tenaga pendidik harus sesuai dengan kompetensi keahlian mereka masing-masing. Jangan misalkan guru bahasa Indonesia ditempatin sebagai guru bahasa Inggris atau guru matematika. Nah, selanjutnya ada contoh dari staffing. Contohnya itu dengan menempatkan tenaga pendidik sesuai dengan keahliannya. Kayak tadi yang udah saya bilang, seorang guru bahasa Indonesia mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Jadi dari contoh tersebut merupakan contoh dari penempatan tenaga pendidik yang sesuai dengan keahliannya. Dan contoh tersebut, seorang guru yang memiliki keahlian pengajaran bahasa Indonesia dapat ditempatkan untuk mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di tingkat yang sesuai. Misalnya mau tingkat SMP, SMA, atau SD juga ada bahasa Indonesia, tapi untuk lebih ke spesifiknya itu lebih ke SMP dan SMA yang fokus pembelajaran bahasa Indonesia saja. Selanjutnya ada directing. Directing adalah kegiatan pemberian instruksi, bimbingan, arahan, motivasi, dan teladan dari kepala sekolah. Sebagai manajemen sekolah atau sebagai manajer sekolah kepada pendidik dan tenaga pendidik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, directing adalah salah satu fungsi manajerial yang sangat penting agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dengan adanya directing, tujuan pendidikan tercapai karena sudah ada manajer sekolah. Selanjutnya ada contoh dari directing. Contohnya nih, seorang kepala sekolah memberikan instruksi kepada guru baru tentang kurikulum baru. Saya ingin Anda fokus memastikan siswa benar-benar memahami konsep tersebut. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk konsultasi dengan koordinator kurikulum, kata kepala sekolah kepada guru baru.
Contoh tersebut merupakan instruksi kepala sekolah kepada guru baru nih. Dan dari contoh tersebut bahwa guru baru harap pastikan untuk memahami modul baru dari dalam kurikulum. Jadi untuk guru baru yang belajar tentang kurikulum baru atau yang disebut kurikulum merdeka, itu kita harus jangan diam aja, jangan ragu kalau memang tidak bisa. Harus bertanya kepada koordinator kurikulum atau yang sudah memahami kurikulum baru. Selanjutnya itu ada coordinating ya. Coordinating adalah kegiatan mengkoordinasikan agar terjadi keseimbangan, pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada setiap elemen yang ada dalam lembaga pendidikan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dengan adanya tanggung jawab yang terkoordinasi, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, dengan tenaga pendidikan yang mempunyai tanggung jawab, itu dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, selanjutnya ini ada contohnya, contoh dari koordinasi. Dengan membentuk tim atau panitia untuk mengkoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan program ekstrakurikuler. Jadi, contoh tersebut itu merupakan kegiatan koordinasi untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Dan dari contoh kegiatan tersebut, setiap anggota tim dapat diberi tanggung jawab tertentu seperti program olahraga, seni, atau kegiatan sosial. Selanjutnya ini ada controlling. Kontrol ya adalah kegiatan mengevaluasi terhadap keseluruhan kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan koreksi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan yang akan datang. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kegiatan evaluasi menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan di masa mendatang. Selanjutnya ada contoh controlling. Contohnya itu dengan menganalisis hasil ujian siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Contoh tersebut merupakan contoh dari kegiatan evaluasi dan dari contoh tersebut hasil ujian dapat menjadi dasar untuk menyesuaikan metode pengajaran atau menawarkan bimbingan tambahan kepada siswa yang memerlukan. Jadi dengan kita menganalisis hasil ujian siswa, itu kita dapat mengetahui nih evaluasi mereka, materi pembelajarannya mereka udah sampai mana. Dan jika memang ada materi yang mereka belum bisa dimengerti, itu jadi kita bisa tahu mereka tingkatnya sampai mana, bisanya sampai mana, dan yang nggak bisa di mana. Nah, selanjutnya ini pembahasan ketiga yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan perlu dilakukan dalam dunia pendidikan untuk mengelola kegiatan pendidikan dalam satu satuan pendidikan. Nah, yang menurut saya Bani Koko itu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yang pertama adalah membangun karakter mental, mewujudkan generasi muda yang berakhlak, dan juga mewujudkan generasi muda yang cerdas. Pertama ada membangun karakter dan mental. Membangun karakter melibatkan pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang mendasar dalam kehidupan seseorang. Sedangkan membangun mental adalah upaya untuk mengembangkan kekuatan psikologis dan emosionalnya seseorang atau emosionalnya siswa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan membangun karakter dan mental peserta didik yang kuat dalam menghadap cobaan dan cerdas dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, menyelenggarakan program khusus yang fokus pada pembentukan karakter. Contoh tersebut merupakan contoh membangun karakter dan juga mental. Dari contoh tersebut, dengan melakukan program pembentukan karakter, juga termasuk penyuluhan, seminar, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih menekankan nilai-nilai moral dan etika kejujuran. Oke, selanjutnya mewujudkan generasi muda yang berakhlak.
dengan mewujudkan generasi muda yang berakhlak, mengacu pada upaya bersama untuk membentuk karakter dan moralitas positif pada generasi penerus, juga membentuk nilai-nilai moral, etika, dan perilaku positif. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan mewujudkan generasi muda yang berakhlak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh kegiatan pendidikan yakni bimbingan pengajaran atau latihan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik. Contoh dari mewujudkan generasi muda yang berakhlak itu guru dan staf pendidikan dapat menjadi model perilaku yang positif. Jadi dari contoh tersebut, dengan mewujudkan generasi muda yang berakhlak, dan dari contoh tersebut menunjukkan nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, keterbukaan akan membentuk pola pikir positif pada generasi muda. Jadi dengan kita sabar dengan menghadapi siswa-siswi dan juga keterbukaan, jujur kepada siswa itu akan mencontohkan perilaku positif agar menjadi generasi muda yang berakhlak. Nah, selanjutnya itu ada mewujudkan generasi muda yang cerdas. Dan rangkaian untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja memiliki kemampuan intelektual yang optimal serta keterampilan dan pengaturan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan dalam modern atau dunia modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan mewujudkan generasi muda yang cerdas, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bermanfaat bagi seluruh warga Indonesia dan juga bagi kehidupan orang lain maupun dirinya sendiri. Nah, contohnya itu memberi akses dan dukungan terhadap pendidikan yang berkualitas. Contohnya itu termasuk pendidikan formal atau non-formal. Contoh tersebut merupakan contoh mewujudkan generasi yang cerdas, dan dari contoh tersebut kurikulum sekolah tidak hanya mencakup mata pelajaran akademis tetapi juga mengembangkan kritis, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Selanjutnya itu ada macam-macam ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen menurut Usman adalah proses yang dapat berjalan dengan maksimal dan teratur bila mana fungsi manajemen telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Nah, manajemen kurikulum, yang pertama itu ada manajemen kurikulum, yang kedua ada manajemen peserta didik, yang ketiga ada pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana, yang terakhir ada humas. Jadi kita akan jelaskan dulu yang manajemen kurikulum yang pertama. Nah, manajemen kurikulum adalah penentu utama bagi kegiatan di sekolah. Kurikulum harus dirumuskan sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan filsafat. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa manajemen kurikulum memerlukan harus perencanaan yang matang agar manajemen kurikulum di sekolah itu tidak bertentangan. Jadi harus punya rencana yang lebih matang. Contohnya, kepala sekolah harus memahami konsep-konsep dasar manajemen kurikulum. Berdasarkan contoh tersebut, kepala sekolah itu sangat penting dalam memahami konsep dasar manajemen kurikulum untuk memastikan kesesuaian kurikulum dengan visi misinya sekolah. Selanjutnya itu ada manajemen peserta didik. Nah, kegiatan yang pengelolaan masalah peserta didik di sekolah mulai dari perencanaan sampai lulus sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kegiatan manajemen peserta didik itu mulai dari pendaftaran sekolah hingga lulus sekolah. Contohnya, manajemen peserta didik dimulai dengan proses penerimaan dan pendaftaran. Berdasarkan contoh tersebut bahwa manajemen peserta didik
mulai dari menyusun proses penerimaan, pendaftaran peserta didik baru, termasuk pengumpulan dokumen atau data-data, terus diseleksi, orientasi untuk memastikan integrasi yang baik ke dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya ada pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tanggung jawab kepala sekolah harus mengetahui nih kompetensi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pentingnya peran kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Contohnya, kepala sekolah melakukan pemantauan kinerja dan tenaga kependidikan. Berdasarkan contoh tersebut, bahwa kepala sekolah melakukan pemantauan dengan melakukan observasi kelas, evaluasi hasil belajar siswa, dan penilaian kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya ada manajemen sarana prasarana. Adalah manajemen sarana prasarana yang menyangkut dengan persiapan keseluruhan baik peralatan maupun material bagi pencapaian tujuan pendidikan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kegiatan manajemen sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan, manajemen tuh harus mempersiapkan keseluruhan perencanaan kebutuhan, merencanakan pemakaian ruang dan fasilitas dan efisien. Itu contohnya. Jadi berdasarkan contoh tersebut bahwa merencanakan dengan menentukan fungsi setiap ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan ruang olahraga. Nah, yang terakhir ini ada humas. Humas adalah hubungan masyarakat untuk menjembatani kebutuhan sekolah dengan menciptakan hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dengan berbagai stakeholder seperti orang tua, masyarakat, dan media. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa humas dapat berperan penting dalam menciptakan hubungan yang baik. Contoh, humas dapat menyelenggarakan penyuluhan atau pertemuan dengan orang tua. Jadi berdasarkan contoh tersebut, humas dengan melakukan pertemuan orang tua dapat memberikan informasi mengenai program pendidikan, kebijakan sekolah, dan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Nah, itulah pembahasan saya kali ini. Selanjutnya saya akan mensimpulkan materinya. Simpulan materi dari manajemen pendidikan. Simpulan dari materinya, penting manajemen pendidikan berdasarkan konsep dasar manajemen itu adalah manajemen adalah kegiatan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Manajemen pendidikan harus sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dengan mengembangkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, manajemen sangat penting untuk pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan. Jadi dengan adanya manajemen, tujuan pendidikan agar tercapai, dan juga dengan adanya manajemen tujuan dan itunya juga jadi sejalan, juga dapat mengembangkan potensi baik guru maupun siswa. Oke. Berikutnya adalah daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan saya dalam mencari materi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas perhatian teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.